Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya tentunya Dwi Widyanita di Festival Kesenian Tradisional Sumatera Selatan yang dipersembahkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan Kabupaten Musirah Utara. Pemirsa, di episode kali ini kita masih akan menyaksikan berbagai penampilan kesenian tradisional khas Kabupaten Musirah Utara yang mana akan ditampilkan oleh Sanggar Tari Danau Berseri. Seperti apa penampilan mereka, kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada tahun 2021 ini melakukan kegiatan Festival Kesenian Tradisional. Kegiatan Festival Kesenian Tradisional ini merupakan sebuah kegiatan prioritas dalam rangka melestarikan dan memajukan kebudayaan khususnya bagi bidang kesenian yang ada di daerah. Kita tahu dalam amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan ada 10 objek pemajuan kebudayaan, yakni pertama tradisi lisan, yang kedua manuskrip, yang ketiga ada istiadat, yang keempat ritus, yang kelima pengetahuan tradisional, yang keenam teknologi tradisional, yang ketujuh seni, yang kedelapan bahasa, yang kesembilan permainan rakyat, dan yang ke-10 olahraga tradisional. Dari 10 objek pemajuan kesenian objek pemajuan kebudayaan tersebut, di situ ada kesenian, seni. Bagaimana kedepannya itu adalah seni yang ada di daerah ini, khususnya di Kabupaten Musirah Utara, Provinsi Sumatera Selatan, itu dapat kita lestarikan, kemudian kita majukan. Tugas ini, amanah ini, itu tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu saling sinergitas, saling gotong royong untuk memajukan, melestarikan kesenian tradisional yang ada di daerah, khususnya di Kabupaten Musirah Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan cara apa? Yakni dengan mempublikasikan, kemudian menginternalisasikan nilai-nilai yang ada di seni itu sendiri kepada masyarakat umum. Untuk itulah kami menyambut baik, kemudian bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Musirah Utara, Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan festival kesenian tradisional khususnya melalui media ini. Kemudian harapannya ke depan adalah sinergitas kerjasama antara Kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat dengan wilayah kerja Provinsi Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan itu dapat kita tingkatkan dengan pemerintah daerah Kabupaten Musirah Utara. Kemudian dengan kegiatan-kegiatan seperti ini dapat memajukan, kemudian melestarikan kesenian tradisional khususnya di Kabupaten Musirah Utara. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Nah Ibu, permainan ecak ini kan merupakan permainan masa kecil Ibu ya? Iya. Boleh tahu nggak Bu, dulu Ibu waktu masih kecil sukanya main apa gitu? Main apa ya? Main Biasanya masa kecil banyak kan? banyak sekali. Kalau itu memang karena tidak sama dengan sekarang. Zaman sekarang gadget. Nah, kalau zaman dulu kan mainan tuh banyak sekali. Jadi memang sampai menyita waktu. Terkadang katakanlah masih kecil, mau makan saja dipanggil ibu. Saking lupa dengan makan itu kan. Nah, jadi permainan kita itu selain ecak tadi, kemudian ada sangkocet. Nah, sangkocet itu kalau ibu tidak mungkin melakukan ini kan di sini kan. Jadi barangkali itu memang permainan tradisional yang memang zaman anak-anak lah gitu kan. Jadi ada istilahnya itu apa, ada nyanyiannya itu sebenarnya itu ya. Jadi mudah-mudahan ini benar lagunya nih. Jadi antara lain tuh sangkocet tumur mobil, bukan salah supir tapi tak galak minggir. Nah itu. Jadi barangkali ini
bermain sambil bergembira. Nah, inilah yang katakan waktu masa kecil kemarin kita lupa diri lah gitu ya. Tapi memang tidak mengenal gadget tadi kan. Kalau sekarang ini terpaku dengan gadget. Di rumah pun tidak apa-apa. Kalau dulu mungkin yang namanya anak-anak pulang-pulang sudah kayaknya memerah muka kan, karena panas kan ya. Nah, jadi itu permainan masa kecil. Tapi masih banyak juga permainan yang bisa kita lakukan saat itu ya. Seperti seperti umum lah ya, seperti main karet. Kemudian caingkling ya. Kalau wanita itu kan caingkling kan mainnya kan. Kemudian apa? Kalau karet itu kan apa? Kalau dulu istilahnya yeye ya, yeye mainan itu. Jadi memang banyak sekali. Dan justru senang. Banyak edukasinya itu sebenarnya. Plus olahraga itu. Karena kita lompat-lompat kan. Nah, lompat-lompat itu kan secara tidak langsung itu melakukan olahraga. Berkeringat kan? Makanya pulang-pulang kayaknya sudah badan sudah keringatan gitu kan. Jadi memang permainan dulu memang benar-benar edukasi ya. Kalau permainan sekarang sih edukasinya ada juga, tapi kayaknya seginya banyak negatif gitu ya. Karena anak-anak pertama megang gadget lupa. Kemudian kesehatan mereka sendiri kan, mata yang terutama itu jadi. Karena itu sudah kalau megang itu lupa diri kan, entah berapa jam megang. Nah itu jadi sebenarnya kalau kita mau mengembalikan permainan lama itu dari pusat ya, artinya kementerian maupun provinsi, kebudayaan dan pariwisata provinsi sudah melakukan semacam lomba-lomba malah. Selalu mengundang kita untuk ikut event permainan tradisional. Permainan tradisional yang sudah mereka siapkan, baik peralatan dan lain-lain. Nah itu salah satu melestarikan itu kan, untuk melestarikan yang permainan tradisional. Karena mengimbangi dengan zaman sekarang ini. Sehingga permainan-permainan tersebut tetap akan tertanam. Anak-anak sekarang mana kenal dengan permainan tersebut? Anak sekarang mana kenal mereka? Yang namanya yeye enggak tahu lagi. Kalau anak saya coba karet itu kamu rangkai, saya bilang gitu kan. Suruh merangkai karet, diapain mah katanya? Udah dirangkai nanti kita main. Lah, susah mama nih, pakai skipping aja dia bilang gitu kan. Nah itu kan ada penggantinya sebenarnya kan. Tapi itu kan permainan. Kalau skipping kan bukan main, namanya olahraga memang kan. Nah itu kata saya, itu aja dilestarikan. Itu untuk meninggikan badan juga kan. Kalau masih anak-anak kan bisa meninggikan badan. Jadi sisi sportnya ada. Makanya dari namanya kementerian itu dia pingin wisata sport juga gitu dilakukan. Jadi setiap permainan tradisional itu pasti intinya ada sportnya. Untuk olahraga dan edukasi juga. Jadi untuk pergaulan juga bagus itu kan. Itu jadi, seperti itu jadi. Terlepas dari kita bermain, kita aktivitas, kita juga sehat kan badannya. Betul. Olahraga. Jadi memang itu. Tujuannya Bu ya. Ya, tujuan itu. Nah selanjutnya Ibu, ini terlepas dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, ini yang terakhir Ibu sebagai Kepala dari Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Kabupaten Besiros Utara, apa Bu harapan Ibu ke depannya mengenai perkembangan dari kebudayaan dan juga pariwisata yang ada di Kabupaten Besiros? Nah, kalau itu pertanyaan itu ya sebenarnya mudah dan gampang, sulit ada juga bisa gitu kan. Kenapa saya bilang mudah itu? Sepertinya gampang sekali ya. Bagaimana keinginan kita untuk katakanlah memajukan kesenian, memajukan kebudayaan di Kabupaten Besiros Utara. Tapi perlu banyak pertimbangan. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah sekarang ini yang awal kita lakukan, langkah awal adalah menggali dulu. Karena kalau kita sudah gali semua, sudah diinventarisir, itu memang tugas kita kan. Tapi tidak terlepas juga teman-teman yang lain, artinya lembaga-lembaga atau seperti sanggar-sanggar itu juga kita minta tolong juga. Apa sih yang ada di sanggar tersebut? Ada tarian tradisional atau apa? Itu salah satunya kita menginventarisir tadi. Nah ini dari kita menggali tadi, harapan kita juga kita pengen go, bukan sebatas provinsi, sebatas juga ke nasional. Kita pengen ke lebih jauh lagi ya, lebih jauh lagi. Karena kita sebenarnya dikatakan kita boleh kalau untuk positif kita bisa katakan kita iri dengan orang, tapi positif itu boleh. Seperti ini, kabupaten lain bisa maju, dia bisa tampil di Denmark, bisa tampil ke Australia misalnya kan,
atau sampai ke Belanda kesenian. Kita punya keinginan seperti itu, pasti ya. Jadi kalau kita tidak punya keinginan seperti itu, otomatis tidak akan berkembang. Karena artinya kita sebatas di daerah saja. Orang tahu tarian kita tuh sebatas daerah, kebudayaan kita itu tahu sebatas daerah, yang lain nggak tahu, provinsi nggak tahu, pusat atau tingkat nasional nggak tahu. Kalau kita punya kesenian yang hebat, misalkan kan, punya potensi yang besar, punya potensi yang bagus untuk itu. Nah kalau kita tidak seperti itu, tidak akan pernah maju kita. Jadi kalau saya punya keinginan seperti itu, bisa mau kita tampil kemana-mana. Tapi tidak terlepas semuanya tergantung dana itu. Karena kalau tidak punya tersedia dana, kita cuma berhayal saja kan seperti itu. Tapi enggak, kita tetap harus punya program. Harus punya program seperti itu untuk pemajuan kebudayaan kita kan. Tetap kita punya program seperti itu. Bagaimana caranya itu sambil berjalan lah. Pasti ada jalan atau ke situ ya. Yang penting kita karena punya usaha kita kan. Kalau kita tidak punya usaha sama sekali ya otomatis apa sih yang kita akan angkat gitu kan untuk Muratara. Sementara kita putra daerah gitu. Jadi harus kita majukan daerah kita. Bagaimana caranya? Upaya tadi. Bagaimana selanjutnya ya nanti bisa kita gunakan nanti pakai pihak ketiga dan lain-lain untuk membantu kita bisa memajukan itu. Kalau tawaran semua dari kementerian, dari provinsi itu banyak. Tahun ini kita ada tawaran ke Jepang untuk tampil kebudayaan. Tapi kita dengan kondisi seperti ini, pertama COVID kan, nah, mungkin untuk ke negara sana juga sulit. Nah, yang kedua mungkin dalam hal dana. Jadi tetap kita memperbaiki. Tentunya kalau kita mau tampil kan kita berbenah diri juga kan, tidak mungkin asal tampil. Jadi kita tetap kita harus prepare untuk itu. Jadi kita tetap berbenah bagaimana sih kekompakan dan lain-lain dalam hal tarian ini sehingga kita bisa maju. Gitu. Luar biasa. Iya. Ya terima kasih Bu Titin ya sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama saya bersama Widi membahas mengenai kesenian tradisional khas Kabupaten Mesir Utara. Semoga harapan Ibu Titin selaku Kepala dari Dinas Kebudayaan dan juga Pariwisata Kabupaten Mesir Utara dapat tercapai. Dan semoga untuk kita semua di sini terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi ini bisa menjadi motivasi Bu ya untuk kita untuk terus mencintai kesenian tradisional khas Kabupaten Mesir Utara. Amin, amin, amin. Nah pemirsa setelah ini kita akan menyaksikan langsung berbagai kesenian tradisional khas Kabupaten Mesir Utara. Ayo kita saksikan bersama. Nah pemirsa sekarang saya sedang bersama dengan Ibu Riza Hartati. Ibu Riza bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, tetap semangat Ibu ya. Meskipun cuaca panas ya, tetap semangat. Nah Ibu Hartati ini selaku kepala dari Sanggar Tari Danau Berseri. Ya, Sanggar Tari Danau Berseri. Nah untuk festival kali ini nih Sanggar Tari Ibu akan menampilkan apa aja Ibu? Untuk penampilan tangga seri yaitu permainan eca, kemudian permainan pantun bersaut, seramba bujang gadis yaitu ayam togong modik kahum. Ayam kemudian togong modik kahum. Ada lagi itu tari ilim. Tari ilim, jadi ada 3 Bu. Iya ya? ada 3 Nah permainan. ini Widi dan juga pemirsa di rumah ini pastinya penasaran kan, ini tarian permainan dan juga tarian tradisional ini kan pasti memiliki makna gitu. Maknanya apa aja sih Bu? Mungkin dari tarian ilim itu maknanya apa? Tari ilim itu tari spesial untuk menyambut tamu-tamu istimewa. Yaitu misalnya contoh permainan tamu dari bupati, kemudian adat dari luar daerah sini. Iya, pengunjung wisata misalnya. Ya, begitu. Iya, tapi sejauh ini memang kalau ada tamu selalu dimainkan tarian itu. Iya. Oke, jadi memang masih eksis Bu ya. Terus ini ada permainan ecak. Ecak. Apa itu Bu? Ya, permainan ecak itu pertama itu permainannya dimulai buat lobang. Lobang, oke. Kemudian anak itu untuk alat permainannya ada batu bulat. Itu untuk dimainkan. Cara permainannya pertama dilempar ke
lobang. Oh, jadi lubangnya itu di tanah tadi Ibu? Iya. Oke. Jadi salah satu anak permainan 7 orang. 7 orang. Ya, satu orangnya menggulingkan anaknya tadi. Mm-mm. Jadi yang lain, yang 6 orang tadi Melemparkan? melemparkan anak yang kita guling tadi. Oh, jadi memang dari semua pemain tadi punya namanya satu ecak. Iya, satu ecak. Masing-masing Setiap satu orang satu ecak. ecak. Nah, itu tujuan dari permainan itu apa sih, Bu? Tujuannya itu untuk merangkul biar kerjasama. Jadi tidak ada perbedaan antara ya masing-masing sama. Individu sama Bu ya. Kita harus bersatu. Iya, itulah semboyan dari negara kita tercinta, iya. gotong royong. Memang kalau gotong royong itu di desa-desa itu masih Iya, kental masih Bu kental, ya. iya. Ya, semoga nanti sampai kota, permainannya sampai kota jadi anak-anak kota juga bisa tahu ada Iya. permainan yang seru nih. Nah, ini yang permainan terakhir tadi tradisional. ada apa Ibu? Pantun bersaut. Pantun bersaut. Nah, itu itu tentang apa, Bu? menceritakan bujang sama gadis itu anak yang pemalas. Anak yang pemalas itu selalu membangkang perkataan orang tua. Iya. Nah, jadi ceritanya emaknya manggil nyuci piring, aku tidak galak. Nah, yang bujangnya cak itu juga ada keinginan tapi dia tidak ingin Mengerjakan. mengerjakan, selalu membantah perkataan orang tua. Itu termasuk iya. anak yang ya dikatakan durhaka gitu. Iya. Kalau bahasa kita mah dak galak begawe. Iya, dak galak begawe. Nak senang nyobain. Nak senang. Kendak banyak gitu. Kendak banyak tapi dak galak membantukan orang tua. Oke, ini jadi pesannya itu jangan jadi anak yang pemalas gitu. Tapi memang fenomena sekarang banyak sekali seperti Iya, itu. Bu. sering-sering. Makanya ini disampaikan pantun ini itu untuk menggambarkan situasi kita sekarang dan semoga tidak terulang kembali, jangan sampai seperti itu Bu ya. Iya. Nah, Ibu Riza Hartati selaku tokoh yang paham tentang kesenian tentunya kan. Nah, kalau Ibu melihat atau meninjau sejauh ini perkembangan kesenian tradisional khususnya di Kabupaten Musirawas Utara ini seperti apa sih Bu? Menurut saya selaku pembimbing benar. itu sekarang sangat banyak diminati oleh anak-anak Alhamdulillah. karena itu sangat menarik. Ya, jadi memang tujuan utama dari didirikannya Sanggar juga itu menarik perhatian para minat kaum milenial kan Bu ya. Ya, nanti syukur-syukur dari desa ini anak-anak ada yang pergi ke kota, keluar kota, memperkenalkan tadi kan. Nah, ini yang terakhir Ibu, apa harapan Ibu untuk kedepannya untuk Sanggar Tari Ibu dan juga untuk kemajuan dari kesenian tradisional di Kabupaten Musirawas Utara? Harapan kami ya anak-anak yang sudah terbentuk itu bisa tampil ke internasional. Amin. Semoga dapat tercapai Bu ya. Ya, Itu harapan kita semua, bukan cuma orang-orang di desa ini Iya, saja. iya, Khususnya para orang-orang masyarakat di Kabupaten Musirawas Iya. Utara. Terima kasih Bu ya terhadap waktunya, kita sudah berbincang-bincang mengenai apa sih yang akan ditampilkan oleh Sanggar Tari Danau Berseri. Pemirsa, setelah ini kita akan menyaksikan berbagai macam penampilan kesenian tradisional khas Kabupaten Musirawas Utara yang akan ditampilkan oleh Sanggar Tari Danau Berseri. Kita saksikan bersama.
Oi, Bung. Bung. Cecap, peka pintu koi. Oi, Mana Peci? ada di rumah. Nang adanya kami foto. Nggak adanya. Mangi dah. Ye. Oke. Turun bawah kau udah kan aku ping aja manggil. Kamu ping. Kami foto nak. Foto, buat cacat, gantian ay foto bingo, salah ada lucu, dia wa alus, badan, tajulik, dak gawe tu. Jujur lah, Bik. Coba aku pergi weh. Ya, jujur lah. Mo, mo, oh mo, Woi, mana itu pece? ada kaman. Aku nang ngajak kayak masuk ingat. Cik. Oh, Cik. Atau kau bawa kau nak basuh pingat tu nak ping aja sepingat, tapi pingat teraduk di rumah doh. Aku nang ngajak kau kayak masuk ingat. Masuk pingat. Yo. Wah, jingok ayah dalam. Awak nak kaya tu jangan kayat patah, Cik. Tangan halus. Lajulah kamu. Nah, lajulah kau dah kaya itu. Lajulah. Aku nulu menyengat ya. Dari mana asalnya Lita? Dari sawah turun ke kali. Dari mana asalnya cinta? Dari mata turun ke hati. Mana aduh, nyanyam. Wak mana peci? Ada orang kamar tu. Aku ngajaknya ya. Kemana? Cek. Kawat Milo ada. Ada loh kak. Kita nala laki nak. Bujang belagak bukan layak. Yuk. Oh dulu. Ayo. Komen tukar kau duk cek, Be. Suruh masuk pingat dek nak. Ngitu ambil foto kena. Kena laki dulu sekali. Lom. Halo. Lom. Lom. Halo. Mulo kau denam, mulo kau meragu seoman gogo. Apa kau nak sepatu? Aku ngat. Kom ini telapak kudo. Apa kau nak sepanjeki? Itu yang daknya ane omen bekahuk pataiku.
Apa kau nak kacamata? Dak. Menggelipak jerit. Namo sekena kau deteng nak kengate du. Apa nak betuna? Ah, kau tahu nak siatiku, Mak. Nak saya nak bak deteng gi bak mati. Nah, tak kayak betul nak yo. Ulah tua. Kamu apa gawe? Tenge busi. Lah bagi pantai gawe kita main ecak be. Lah payu. Ajak apa udah? Belajar lah kamu. Kok ngajak Oh, yang ini main ecak dah. Sekolah. Ayo. Mana omongannya? Kau kan omongan. Ay, ingat tahu omongan kamu gede-gede nian. Notot deh kami situ. Apa itu kami nak ngali lubog dan kamu ngat. Biar lawak nggak kaise. Ayo. Yo tok yo. Cak dah. Cak dah. Mau cak lah. Ante. Ante. Ye ruki kan. Gila kan itu. Dengan
Aduh, balik. Tentang. Nah, pemirsa, setelah tadi berbagai macam penampilan kesenian tradisional khas Kabupaten Musi-Ras Utara yang ditampilkan oleh Sanggar Tari Danau Berseri Kabupaten Musi-Ras Utara. Dari sini kita memahami bahwa banyak sekali kesenian tradisional yang patut untuk kita kembangkan. Dan pemirsa, ini juga merupakan ujung dari perjumpaan kita kali ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di festival selanjutnya.